Yang kedua atau yang ketiga yang berkaitan dengan souvenir haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap jamaah itu kan mendapatkan souvenir. Ada batik, ada kain ihram buat laki-laki, ada kerudung atau mukena buat perempuan. Jamaah yang sudah melunasi akan mendapatkan souvenir ini. Nah, yang menjadi persoalan adalah satu, bagaimana jamaah yang sudah melunasi tapi belum mendapatkan? Dia akan mendapatkan 1 bulan maksimal sebelum keberangkatan ke Tanah Suci tahun 2021. Yang kedua, yang sudah mendapatkan souvenir haji, dia tidak mendapatkan lagi tahun 2021 karena sudah dapat. Yang ketiga, ini jadi persoalan. Kalau misalnya jamaah tersebut meninggal dengan jenis penyakit yang dia tidak dibolehkan berangkat haji, kemudian dia digantikan posisinya yang kita kenal dengan pelimpahan musik gitu ya. Nah, yang menggantikan ini adalah orang yang berbeda jenis kelamin. Misalnya yang meninggal perempuan, yang menggantikan laki-laki. Kalau perempuan dapatnya yang mukena, ya batik dan mukena. Sementara yang menggantikan laki-laki mendapatkannya batik dan kain ihram. Ya, masa laki-laki nanti mau pakai mukena? Nggak mungkin. Nah, kami sampaikan ke forum BPSBPIH yang menangani ini, ya, kami minta supaya ada penyesuaian souvenir haji. Jadi kalau digantikan dengan yang beda jenis kelamin, nanti Pak atau rekan-rekan bidang haji di Kaltara ini tolong sampaikan ke kami ada berapa yang limpahan porsi yang beda jenis kelamin. Akan kami sampaikan ke forum PSBB agar mereka bisa menyesuaikan. Jadi kalau yang meninggal perempuan, mukenanya ditarik. Kalau yang menggantikan laki-laki diganti dengan kain ihram. Kalau yang meninggal laki-laki, yang menggantikan perempuan, kain ihram ditarik, akan diberikan mukena seperti itu. Jadi disesuaikan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Yang penting ada data bahwa yang meninggal yang digantikan dengan orang yang beda jenis kelamin itu tolong dilaporkan sehingga nanti ada penyesuaian souvenir haji. Yang berikutnya dengan paspor Bapak Ibu sekalian, dengan imigrasi ya. Amanat KMA 494 ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Amanat KMA 494 itu semua paspor yang sudah diproses di Kanwil segera dikembalikan kepada jamaah. Saya nggak tahu nih, Kaltara ini sudah dikembalikan semua belum paspornya? Sudah Pak, 95%, 95% sudah diambil. Masih ada 5% berarti. Masih ada 5%. Nah, kenapa dikembalikan Bapak Ibu sekalian? Karena paspor itu adalah dokumen pribadi. Nah, ada ketentuan sekarang ini, kalau orang bikin paspor karena hilang, maka didenda 1 juta rupiah. Jadi kalau ada orang paspornya hilang, kemudian dia bikin lagi, maka dia kena biaya 350.000 untuk bikin paspor, 1 juta untuk denda kehilangan karena kelalaian. Nah, kalau paspor ini dibiarkan di Kanwil atau di Kemenang, kemudian hilang, nah Bapak Ibu 400 jamaah tadi ya di Kaltara itu 490 jamaah hilang. Misalnya ada musibah apa, kena banjir atau kena hujan rusak semua, hilang. Maka tinggal dibalik. Karena aja 1 juta dikembalikan kepada jamaah. Karena itu dokumen pribadi jamaah ya. Sehingga kalau terjadi apa-apa kita nggak tanggung jawab. Satu itu. Yang kedua, ada juga jamaah yang tidak mau paspornya dikembalikan. Dia khawatir disuruh kalau di tangan saya takut hilang paspornya. Saya ingin paspor ini dititipkan saja di Kanwil atau di Kemenang. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kasus seperti ini, kalau Bapak merasa mampu silahkan untuk menerima titipan tersebut dengan syarat harus ada surat kesepakatan bahwa ketika terjadi apa-apa dengan paspor ini, Kementerian Agama tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena Bapak harusnya menyerahkan kepada yang bersangkutan. Jadi harus diserahkan dulu Pak, diserahkan dulu, ada tanda terimanya, paspor diserahkan dalam keadaan baik. Nanti kalau jangan menitipkan, harus ada kesepakatan seperti itu. Jangan sampai nanti dititipin, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, malah Bapak kena masalah. Nah, gitu ya. Jadi idealnya memang dikembalikan kepada jamaah. Ya meskipun kadang-kadang ada juga jamaah yang
tidak peduli dengan dokumen paspor. Ada jamaah yang berpikir paspor itu seperti buku biasa, kalau rusak ya tinggal beli lagi atau tinggal bikin lagi. Nggak seperti itu, nggak semudah itu. Jadi kalau masih ada 5%, tolong segera dikembalikan Pak paspor itu ke jamaah. Ya, kalau sudah diproses di Kanwil. Berikutnya sampai sekarang ya, imigrasi itu masih menerima pembuatan atau penerbitan paspor bagi jamaah haji dengan protokol COVID-19. Saya nggak tahu di Kaltara ini semua jamaah yang berangkat tahun 2020 sudah bikin paspor apa belum, saya nggak tahu ya. Kalau yang belum bikin paspor masih bisa. Ya, kalau sekarang misalnya nggak mungkin ya, nanti bulan Januari, Februari juga bisa nggak apa-apa. Kalau sekarang kan harus dengan protokol COVID, harus pakai masker, harus jaga jarak. Bahkan beberapa kantor imigrasi itu mensyaratkan membawa hasil rapid test. Nah ini kan malah menyusahkan jamaah. Berikutnya sekedar informasi aja bahwa imigrasi itu membuka layanan Easy Paspor, yaitu layanan di mana pembuatan paspor secara kolektif. Jadi kalau Bapak Ibu ada jamaah sampai 100 orang bikin paspor, tinggal calling. Mereka mau bikin paspor, kumpul di Kemenang, silahkan Bapak datang untuk memverifikasi datanya. Itu ada seperti itu. Di beberapa kantor ya, mudah-mudahan di Kaltara juga ada. Terakhir, berikutnya dari Kementerian Luar Negeri, ini ada terkait dengan komunikasi kedutaan, saya kira ini terlalu penting. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir ini berkaitan dengan lembar setoran pelunasan. Bapak Ibu sekalian, setiap jamaah yang sudah melunasi itu mendapatkan lembar setoran pelunasan, ya kan? Nah, lembar pelunasan ini itu diupload ke dalam aplikasi. Nah, persoalannya kemudian, ketika tahun 2021 ini ada perubahan biaya ibadah haji, maka otomatis akan ada perubahan nominal di lembar setoran pelunasan. Artinya jamaah akan mendapatkan lembar pelunasan yang baru. Sedangkan yang lama sudah di-upload. Ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa untuk submit dokumen yang paling penting adalah data, bukan nominal BP-nya, bukan nominal biaya hajinya. Ya. Artinya apa? Selagi datanya sama, maka lembar setoran pelunasan yang baru tidak perlu di-upload, cukup diverifikasi. Nanti kalau jamaah itu dapat lembar setoran pelunasan yang baru karena ada perubahan BP misalnya, tinggal Bapak Ibu lihat namanya sama dengan yang sudah di-upload, namanya sama, alamatnya sama, datanya yang sama, sudah selesai. Meskipun nominalnya berbeda, ya, karena apa? Karena yang kami butuhkan, atau yang kita butuhkan dalam hal dokumen adalah kesamaan data, bukan kesamaan nominal biaya hajinya. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan lembaran pelunasan. Berikutnya yang berkaitan dengan paspor. Terus sekalian, perlu diketahui bahwa ketentuan internasional, orang boleh keluar negeri kalau paspornya itu masih berlaku setidaknya 6 bulan ke depan. Nah, dengan ditundanya ibadah haji 2020 ke 2021, otomatis akan banyak paspor yang expired. Jadi tahun 2020 masih berlaku 1 tahun, tapi ketika ditunda tahun 2021, paspornya menjadi expired. Nah itu, paham Bapak sekalian ya. Tahun 2020 itu batasan expired paspor adalah tanggal 25 Juni. Kalau nggak salah, Bapak cek nanti di edarannya ya, bahwa paspor itu masih berlaku minimal tanggal 25 Januari. 25 Januari. Bukan Juni ya, Januari. Di edaran itu tahun 2020 paspor masih berlaku sampai tanggal 25 Januari. Nah untuk 2021 otomatis dia akan maju 11 hari Bapak Ibu sekalian. Karena kan kalau kita ikuti kalender Hijriah, haji itu kan maju terus setiap tahun itu 11 hari. Maka masa expired paspor menjadi tanggal 14 Januari 2021 estimasinya. Jadi yang paspornya habis tanggal 10, yang habis tanggal 20 Januari, tanggal 17 Januari, itu nggak bisa lagi dipakai karena kurang dari 6 bulan. Nah ini sudah kami sortir Bapak Ibu sekalian. Dari 170 paspor yang masuk ke dalam sistem kami,
6.200 sekian itu sudah expired. 6.200 paspor itu sudah expired. Ya, kalau persentasenya masih kecil ya. Tapi ya 6.000 itu banyak juga. Nanti di Kaltara cek itu ada nggak paspor yang expired itu. Kalau ada paspor yang expired, segera diberitahukan ke jamaah agar yang bersangkutan bisa memproses paspor yang baru untuk di-upload lagi. Kemudian untuk paspor yang hilang, paspor yang expired atau pelimpahan porsi dari jamaah itu harus diganti ya, di scan ulang dan diganti. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian harus melihat betul kondisi fisik paspor ya. Nanti ketika di tap di MRTB di alatnya itu betul-betul terbaca. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebetulnya tadi ada paparan satu lagi, tapi saya belum bisa cek ya. Tapi kurang lebih sama lah kira-kira begitu. Apa yang saya sampaikan tadi ini yang berkaitan dengan penyelesaian dokumen pasca 494, KM 494. Dan sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, kami di Subdit Dokumen itu sedang membuat atau menggarap video penyelesaian dokumen dengan sistem e-visa. Ya, mungkin dalam waktu dekat ini 1 atau 2 minggu depan bisa kami rilis ke Bapak Ibu sekalian, dan ini akan lebih mudah Bapak Ibu memahaminya. Ya. Kami rilis video sekitar 7-10 menit video tentang alur penyelesaian dokumen dengan sistem e-visa ya, dengan lokasi pengambilan gambarnya itu di Kabupaten Bandung, kemudian ke Kanwil Jawa Barat, kemudian ke pusat sampai penerbitan visa bagi jamaah. Mudah-mudahan dengan video ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa memahami alur penyelesaian dokumen dengan sistem e-visa yang tentu ke depan akan lebih berkembang lagi. Nah, saya bercita-cita nanti penyelesaian dokumen dan pemvisaan itu semua selesai di tingkat Kanwil. Jadi Kanwil yang bisa memproses visanya. Tentu dengan syarat tadi SDM-nya mencukupi, kemudian alat-alat juga, perangkat juga terpenuhi semuanya. Ya. Nanti ke depan lagi akan selesai mungkin di tingkat kabupaten kota. Ya. Kalau sudah mumpuni SDM-nya, sudah lengkap perangkatnya, saya kira bisa saja. Nanti ke depan lagi, entah 20 tahun yang akan datang, mungkin jamaah sendiri yang bisa menyelesaikan dokumennya. Ya. Karena jamaahnya sudah milenial semua, atau yang sudah ngerti IT semua. Ya. Mereka bisa ngecek visa, bisa memproses dan lain sebagainya. Jadi tentu akan terus berkembang ya, dan kalau ada permasalahan yang terkait dengan proses penyelesaian dokumen bisa disampaikan kepada kami. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Moderator. Terima kasih atas waktunya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.